Drama rekap suami pengganti episode 197-203. Dita gelisah dan ketakutan saat tahu dirinya keguguran. Dita pun memikirkan cara agar Saka tetap menganggapnya hamil agar tidak diceraikan. Di saat yang sama, Dion datang menjenguk Dita ke rumah sakit. Dita marah dan mengusir Dion. Dita lalu memaksakan diri untuk pulang ke rumah karena dia takut Saka tiba-tiba pulang dan tidak melihat Dita di rumah. Dion kembali muncul dan membantu Dita pulang sambil berusaha meyakinkan Dita untuk memaafkan dirinya. Dita akhirnya memaafkan Dion dan meminta Dion berjanji tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan. Keduanya pun kembali berbaikan. Tapi Dita tidak sadar kalau Anjani melihat mereka. Anjani pun bertekad akan memisahkan Dita dari Saka. Saka gagal menjalankan misi dari Anjani dan terpaksa harus menyaksikan apa yang Anjani perintahkan dilakukan sendiri oleh Anjani di depan matanya. Anjani lalu mengungkit masalah Dita yang membuat Saka sedikit emosi dan pergi. Saka yang merasa dirinya berlebihan akhirnya kembali bicara dengan Anjani. Saka penasaran kenapa Anjani sampai membawa Dita dalam masalah mereka. Anjani lalu mengatakan kalau dia adalah ibu kandung yang Saka cari selama ini. Saka tampak terkejut dan tidak percaya. Anjani lalu menyerahkan hasil tes DNA mereka ke Saka. Saka kaget dan tidak percaya sampai akhirnya Anjani menceritakan kisah hidupnya dari mulai dia menjalin hubungan dengan Wijaya sampai dia mengandung Saka, hingga saat Saka dirawat oleh Ridwan dan Febri. Saka akhirnya percaya bahwa Anjani adalah ibu kandungnya, tetapi dia butuh waktu untuk mencerna semua informasi yang dia dapat dari Anjani. Anjani kemudian datang menemui Saka di rumahnya. Dita yang berniat untuk memanfaatkan kesempatan itu langsung berpura-pura ramah dan baik di hadapan Anjani. Anjani lalu mengatakan tujuannya ke Saka yaitu dia ingin Saka memegang perusahaannya, Wiryo Group. Saka terkejut sampai tidak bisa berkata-kata, sementara Dita tidak bisa menahan senyum bahagianya. Namun ternyata penjelasan Anjani belum selesai. Anjani akan memberikan Saka kekuasaan untuk memegang perusahaannya dengan syarat Saka dan Dita harus bercerai. Anjani kemudian mengadakan pesta untuk mengumumkan pengangkatan anak kandungnya sebagai CEO Wiryo Group. Saka lalu muncul di hadapan semua orang dan berdiri dengan penuh wibawa di samping Anjani. Semua mata pun tertuju kepada Saka. Para undangan lalu memandang tidak percaya setelah Anjani memperkenalkan Saka sebagai CEO sekaligus anak kandungnya. Dante juga masih tidak percaya kalau Saka adalah saudaranya, dan dia kecewa dengan Anjani yang begitu mudahnya memberikan jabatan CEO kepada Saka. Anjani lalu menemui Wijaya dan memberikan hasil tes DNA Saka kepada Wijaya. Namun Wijaya masih mengelak dan menuduh hasil tes DNA itu hanya rekayasa. Saka yang mendengar itu mengatakan ke Wijaya untuk tidak usah repot menganggap Saka sebagai anaknya. Saka lalu bersumpah akan membalas semua orang yang sudah menyakitinya dan keluarganya. Saka kemudian melakukan pemutusan kontrak kerjasama antara Wijaya Group dengan Wiryo Group. Galvin dan Wijaya pun marah dan menemui Saka, tapi Saka mengatakan kalau semua anak perusahaan Wiryo dan setiap perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Wiryo akan menghentikan kerjasama mereka dengan Wijaya Group. Dan Saka sebagai CEO sudah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Saka marah besar setelah menemukan surat rumahnya yang digadaikan oleh Dita dan sudah berganti nama menjadi nama Dita. Saka kesal karena kalau rumahnya disita, dia tidak tahu akan tinggal di mana. Anjani lalu menawarkan Saka untuk tinggal bersamanya dan Saka menyetujuinya. Di lain sisi, keluarga Galvin bingung karena Riri akan segera melahirkan meskipun kandungannya belum mencapai 37 minggu. Namun Galvin akhirnya lega ketika dokter memberitahu kalau Riri dan bayinya selamat. Riri bahkan melahirkan anak laki-laki. Galvin lalu menghampiri Riri, memeluk dan menenangkannya. Ariana dan Saka juga datang menjenguk Riri. Sayangnya kebahagiaan Riri jadi rusak saat dia mengetahui bahwa Niken sudah lebih dulu memberikan nama untuk bayinya.
Dita bertemu dengan Dion, tapi sialnya mereka kepergok sama Dinda. Dita lalu memperkenalkan Dion ke Dinda sebagai sepupunya. Setelah itu, Dita pergi bersama Saka ke rumah Anjani untuk pindahan. Sesampainya di sana, Dita kaget karena Dinda ternyata juga tinggal di rumah Anjani. Dita pun mengancam Dinda untuk tidak bicara macam-macam soal pertemuannya dengan Dion. Di lain sisi, Anjani kaget dengan pernyataan Saka yang bilang kalau dia masih mencintai Ariana. Anjani pun meminta Saka untuk menceraikan Dita saja agar peluang Saka mendapatkan Ariana kembali lebih besar, tapi Saka menolak karena dia merasa harus bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Dita. Anjani lalu ingin membawa Dita ke dokter kandungan langganan keluarga Wiryo untuk kontrol kandungan Dita. Dita pun tegang dan langsung cari alasan agar dia tidak pergi kontrol dengan Anjani. Tapi Anjani tetap memaksa. Dita akhirnya menelepon Dion dan meminta bantuan. Dion pun setuju dan bilang kalau dia sudah merencanakan sesuatu. Dinda menceritakan soal perjanjian perceraiannya dengan Bram ke Saka. Saka tidak percaya Dinda begitu saja setuju karena itu merugikan Dinda. Saka pun menebak kalau Dinda tidak ada pilihan lain selain setuju dengan permintaan Bram karena dia tidak ingin Bram melukai Saka. Saka lalu meminta Dinda untuk tidak mendengarkan ancaman Bram karena Saka bukan siapa-siapa Dinda. Mendengar itu, Dinda langsung menyatakan cintanya ke Saka. Di sisi lain, kantor Saka dan Anjani kebakaran karena ada seseorang yang melempar botol berisi bensin ke lobi kantor. Untungnya Saka dan Anjani berhasil mengembalikan kondisi kantor yang sebelumnya sempat dilanda panik kembali tenang. Namun Anjani dan Saka jadi curiga kalau pelaku yang melempar botol bensin itu adalah orang suruhan Wijaya atau Kusuma. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus Rekap Suami Pengganti di Dapur Verona ya!